yang didorong, yang dipukul. Ini orang emosi sampai mau bunuh-bunuhan di rumah. Mana uangnya? Papaku nahan, udahlah Pak. Cerai aja. Itu aku udah terbiasa ngeliat dari kecil. Does your childhood make you scared of marriage? Aku kan waktu itu udah seks bebas lah ya. Aku juga minum alkohol. Aku juga sampai menarkoba pun aku udah tahu gitu. Mamahnya padahal pergi party, pas party mabok aku cariin, itu waktu aku remaja. Mama mana cariin? Di daerah kota. Cariin dimasuk ke dalam tepar, mabok. Jadi buat aku ya makanya kalau lihat orang yang masalahnya lebih banyak yang broken home, ya aku udah pernah di situ. Aku dari semenjak bayi aku juga mau digugurin di kandungan. Jadi emang aku udah mungkin dia sama dunia ini udah dialamin penolakan kali ya. Setiap ke gereja, pulang gereja itu pasti harus ribut. Jadi hari Minggu itu buat aku tuh hari yang menyeramkan. Papaku kontrak dan ngutangnya banyak banget. Utangnya di sana sini, akhirnya nggak sanggup lagi nerusin. Aku harus keluar dari rumah. Mamaku cuma bilang gini, tolong kamu keluar dari rumah ya, ini kita semua udah bertahan hidup sendiri-sendiri aja. Besok kalian siap-siap ya. Dalam waktu 1 hari. Tapi food is always on the table. Iya, food Indomie. Apakah Cici pernah marah sih sama Tuhan? Kenapa Tuhan kasih aku lahir di keluarga ini? Aku mengakui aku manipulatif. Nikah pun aku abusive. Ke suami? Ke suami, ke diriku sendiri. Aku bisa menjedotin palaku sendiri supaya suamiku nurut sama aku. Apa sekalian aja ya mau bunuh diri. Tapi dalam hati, bego banget nih. Jadi bagaimana Cici menjadi orang tua yang baik sekarang? Jadi mantan istri. Suaminya Cici punya mantan istri adalah mother figure Cici sekarang. Itu gimana ceritanya Cici? Tapi siapa yang bisa aku trust? Cici dari issues kali Jadi ya? isu, maksudku tadi itu. Jadi sama mami isu. Suka dukanya menikah dengan pasangan yang 23 tahun lebih tua itu apa? Tidak harus hebat, tapi harus cerdas. Welcome to Progressive Mindset. I'm Gaby Hartanto, your host, and this is a podcast where people share their stories and perspectives to elevate our mindset. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Ayo, groom your behavior. Indonesia. Ayo, grooming. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Welcome back to Progressive Mindset. Tamuku hari ini adalah pemilik klinik kecantikan. Beliau adalah terapis plasma yang dikenal sebagai Cici Plasma. Welcome, Talitha Indriani. Halo, Hai. terima kasih udah ngundang aku ke sini, Gaby. Thank you juga udah mau di sini, Cici. Cici boleh nggak singkat aja, kenapa Cici dipanggil Cici Plasma? Walaupun guys, hari ini kita tidak bicara soal kedokteran, kita lebih mau mengulik personal life cerita yang kita bisa belajar dari kehidupan Cici. Tapi pertama-tama, Cici Plasma itu apa sih? Oke. Kenapa bisa muncul nama itu? Sekilas ya, mungkin dari awalnya aku suka di bidang kecantikan. Ya kebetulan aku juga jurusannya komunikasi awalnya. Jadi pengen jadi dokter, jadi udah telat juga ya, udah keburu komunikasi. Pada akhirnya aku di lead ke bidang kecantikan ini melalui plasma. Plasma itu treatment kan. Dulu kan aku suka treatment ini, itu aku sudah suka datang ke klinik kecantikan. Karena memang aku suka banget sama namanya yang anti-aging. Pokoknya treatment anti-aging lah gitu. Setelah aku pernah punya kondisi di mana aku mulai menua. Waktu aku usia 30 sekian, anak aku kedua tuh aku mulai, kelopak mataku mulai turun. Emang Cici sekarang umur berapa? Aku sekarang udah 35, tahun ini udah 36. Udah punya 2 buntut. Oke. Jadi makanya memang tanda-tanda penuaan sudah mulai terlihat tuh, Gaby. Lalu Cici cobain plasma. Betul, aku cobain plasma. Plasma itu apa? Plasma itu sebenarnya energi yang dikeluarkan oleh alat mesin plasma. Mesin plasma itu yang langsung aku bawa dari Amerika. Cici juga sempat belajarnya di Amerika Betul, kan? tapi awal-awal aku memang belajar di Indonesia dulu dan aku cobain ke diriku dulu nih. Apakah work sama aku, apakah bekerja ke aku. Karena waktu dulu kelopak mataku udah mulai turun, udah mulai kusam lah wajahku juga. Kegunaannya itu buat mengencangkan? Ya, jadi untuk merangsang kolagen dan elastin. Dengan cara dilukain dulu. Sehingga menstimulasi kolagen dari tubuh kita sendiri. I see. Jadi selama ini kan ada botox, tarik benang, yang kayak gitu-gitu aku udah nggak lagi. Karena aku udah jujur udah pernah dan buat aku sih aku lebih cocok yang pilih yang natural. Dan bener nggak Cici itu yang pertama bawa plasma ke Indonesia? Jujur li nggak. Enggak, tapi kenapa Cici dikenal sebagai Cici Plasma? Karena Cici paling banyak pengerjaannya kah? Itu udah pasti. Puluhan ribu pasien aku pegang. Karena yang pertama menggaungkan dan terus-menerus
ya di sosial media tuh aku. Jadi aku yang baru yang pertama kalinya orang yang berani untuk ngomong terus gitu tentang treatment plasma ini. Karena aku lihat ya dari orang-orang yang di Indonesia ini pengennya hasil instan, ternyata dia botox, ternyata nggak works, terus akhirnya harus diulang-ulang. Dengan treatment plasma ini, itu suatu alternatif solusi buat warga Indonesia, terutama wanita-wanita yang pengen hasil natural, pengen kenceng, tapi kok mesti diulang-ulang. Nah, treatment plasma ini enggak. Cuman sekali? Cuman sekali dia udah kelihatan. Oh, oke, I see. Udah ada progres. Oke. Nanti kita lihat di Oke. sosial media. Yang mau tahu, boleh ke sosial medianya Cici Plasma. Terima kasih. Oke, Ci, tapi kita lebih mau ngomongin soal personal Cici yang sangat mungkin bisa dibilang inspiratif untuk banyak orang ya. Aku tuh denger-denger dari ibuku, maka aku mau tanya langsung nih dari Cici Plasma langsung. Ya. Katanya Cici tuh besar tanpa orang tua. Ya. Ceritanya tuh gimana, Ci? Dari umur berapa? Jadi sebenarnya kalau dari kecil, ya kita adalah keluarga ya, tapi hidup dengan adanya keluarga itu seperti tidak hidup dengan keluarga aku. Karena aku tumbuh dalam kekerasan gitu. Dalam kekerasan artinya secara abusif ya. Aku melihat langsung orang tuaku dari kecil itu bisa lempar-lemparan piring. Terus mereka itu kalau berantem itu pakai pisau. Ya kayak gitu aku udah terbiasa ngelihat dari kecil. Orang tua Cici berantem sampai pakai pisau. Itu ceritanya gimana tuh, Ci? Ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ke Cici itu yang Cici inget tuh apa aja? Oh, udah terlalu banyak yang nggak mengenakan ya. Salah satu contohnya ya kalau ketika dari mamaku mungkin nggak dapetin apa yang dia inginkan gitu kan, itu mulai ada keributan gitu. Ya itu pasti soal keuangan, perekonomian. Padahal papaku itu nggak pernah yang reaktif gitu. Tapi selalu di-trigger sama mamaku supaya nggak tahu ya maunya apa. Jadi dia men-triggernya dengan cara dia mulai pukul-pukul depan. Aku kan bertiga nih, jadi di depan anak-anak aku mukul-mukul, dan udah mulai. Maksudnya depan saudara-saudara Cici? Adik-adik aku gitu. Jadi pas aku usianya ya sekitar ya dari 8 tahun sampai itu aku udah ngelihat sih gitu. Jadi pakai piring lah, ambil piring, lempar, jebret gitu kan. Abis itu dipojokin tuh papa ke tembok, terus ya itu udah pisau, udah main pisau. Jadi aku yang kayak udah aku yang melerai gitu loh. Itu umur 8? Itu udah umur dari 8 sampai aku teenager, umur 14. Kan setelah itu kan mereka udah masing-masing lebih sering gitu. Aku selalu bilang sama papa, udahlah pa, cerai aja. Aku bilang, pisah, aku nanti hidup sama papa. Karena aku lihat papa itu selalu yang ngalah gitu. Dan aku nggak tega sama papaku. Selalu, direndahin. Dari kata-kata, kamu bisa apa sih? Kayak gitu kan. Sebagai anak melihat itu ya, Papa pun diem aja. Papa pun nggak bilang, kamu nggak pernah, cuma diem aja. Jadi papa Cici sempat dipojokin, terus dipisoin begini? Dipisoin, iya semuanya lah, yang ditarik, yang didorong, yang dipukul. Pokoknya pakai benda, ada benda apa itu, dibanting semuanya. Terus pas ada pisau itu gimana, Ci? Ya, aku ya takut lah, gimana nggak takut. Teman kan pas pada saat itu, papaku nahan, udah. Ini orang emosi sampai mau bunuh-bunuhan di rumah. Mana uangnya? Kayak gitu. Jadi kalau nggak ditahan, ketusuk dong? Ya, iya. Papa kan dia lebih kuat dong dari mama. Langsung dibuang gitu. Itu berkali-kali begitu. Wah, Cici. Jadi aku yang harus melerai. Kalau aku mau bilang sedih, kenapa aku hidup kayak gini, Pak? Gila ya semuanya. Pada mau bunuh-bunuhan di rumah. Ya itu loh yang terjadi. Adik-adik Cici gimana? Nahan-nahan juga? Ya mereka ketakutan lah. Jadi aku yang maju. Jadi aku yang selalu menjadi pahlawan kesiangan itu. Jadi saya Cici jadi Wonder Woman. Iya akhirnya ya harus gitu. Karena aku ngebela yang mana yang benar gitu. Aku selalu dari dulu tuh pengennya gimana sih yang benar, yang adil. Apakah sekarang Cici jadi wanita yang sangat dominan? Dominan sih. Mungkin kalau nggak dominan, kayaknya aku nggak bisa jalanin klinik kali ya. Karena kalau nggak dominan, ya ambisius lah. Lebih ke ambisius. Alpha? Nggak tahu deh menurut kamu. Mungkin ada alpha ya. Kalau orang bilang mah bahasa kerennya alpha. Papa semua independen, maunya sendiri. Cuman dia balik lagi, untungnya ya disadarin lah, aku hidup nggak mungkin bisa sendiri. Sampai aku di sini kan aku karena ada suamiku yang menajamkan aku, karakter aku, terus aku juga punya tim yang membuat aku sampai sini. Jadi nggak mungkin aku dominan, aku bisa sendiri, terus aku sukses. Iya, betul. Terus orang tua Cici udah mulai berantem tuh dari you anak satu-satunya? Atau gimana? Dari mulai aku kecil, aku ingat banget, aku juga sering di-abuse secara verbal gitu, dan juga ya secara verbal kebanyakan dari mamaku waktu aku umur 5 tahun. Aku udah inget
kayak masih inget gitu. Itu jadi 5 tahun you masih Yes. anak satu-satunya atau 5 tahun itu aku udah punya adik, karena aku beda yang kedua tuh 4 tahun, yang Oke. sama yang kedua. abusive verbalnya tuh seperti apa? Ya lebih apa ya, lebih kayak misalkan aku nggak bisa ngerjain nih, aku masih ingat tuh TK. Itu ambil bilang, kenapa nggak bisa? Gini aja nggak bisa. Kayak gitu. Jadi kayak itu aja aku masih ingat kan, harusnya kan umur 5 tahun. Karena saking benar-benar aku lupa. Aku dari semenjak bayi aku juga mau digugurin di kandungan. Oh, Jadi emang aku udah, mungkin dia sama dunia ini udah dialamin penolakan kali ya. oh dari tapi aku bayi. kenapa mau digugurin Nah, alasannya? aku juga kalau itu aku kurang tahu sih, karena aku sama orang tuaku nggak pernah deket, nggak pernah ngobrol, dan kalau ngobrol pun nggak nyambung gitu. Tapi mereka nikah dulu baru punya cici atau? Mereka nikah sih, mereka nikah walaupun nggak official, pada saat itu aku baru tahu. Oh jadi cici di kandungan dulu baru mereka menikah. Betul. Oh makanya mereka mau gugurin. Mungkin Ya salah mungkin satu seperti itu ya, alasannya. karena mereka nggak pernah terbuka kan, kayak orang tua zaman dulu kan lebih kayak nyimpan sendiri semua ya. Berarti cici verbally abuse. Kalau physically abuse pernah nggak? Physically abuse aku pernah waktu aku udah di remaja. Waktu itu remaja karena mamahku ikut-ikutan temennya mau coba dengan cara abuse. Selama ini nggak pernah nih, tapi pas remaja tuh aku pernah di abuse, pernah dipukul. Nah itu aku ingetnya bener-bener karena udah gede kan. Kalau udah gede kan nggak bisa. Kita di abuse pasti inget banget. Dipukulnya tuh seperti apa Ci? Karena sorry nih Ci, maksudnya banyak juga orang tua yang ngedisiplin anaknya dengan cara fisik, tapi tidak dibilang physical abuse. Tidak dibilang physical abuse, tapi lebih ke physical discipline. Dimana saat aku juga mungkin, aku cerita sedikit, aku pas masih kecil juga ada physical discipline. Sebenarnya mungkin pukul sini, atau pukul di sini, atau pukul di pantat. Nah, apakah Cici punya tipe physical abuse dari orang tua beda dari itu, bukan physical discipline atau physical abuse? Seperti Physical apa? abuse tuh dia pernah aku di depan temennya gitu kan. Kan sebenarnya kalau mau disiplin bukan di depan orang ya. Iya. Nah ini depan temennya dipukul, ditampar, digampar gitu. Jadi di depan orang-orang gitu. Jadi baru kali ini kok nggak pernah aku gini. Mungkin selama hidupku dia cuman kalau nggak cuekin aku paling marahin. Suruh ini gitu. Kamu harus bisa gini-gini. Jadi ditampar gitu depan orang? Ditampar. Itu Itu masih karena ingat apa? banget. Muka aku cemberut waktu itu pas lagi mengambil angpau sama ke tempat temennya. Jujur aku emang nggak pernah happy, aku nggak pernah senyum dari kecil sampai SMA, mungkin muka aku cemberut terus kali ya. Karena because you not in the happy family gitu Yes, ya. betul. Masih setiap ke gereja, pulang gereja itu pasti harus ribut. Jadi hari Minggu itu buat aku tuh hari yang menyeramkan. Jadi tetap ke gereja tapi sering ribut keluarganya. Begitu. I see. Jadi bukan Cici besar tanpa orang tua ya, tapi lebih ke besar dengan orang tua yang abusive. Abusive ya betul, dan careless, nggak pernah menanamkan nilai apapun ke kita. Jadi kita dididik sama dunia sampai aku umur 19 tahun. Nah, aku baru keluar dari rumah. Aku benar-benar totally hidup sendiri. Udah bisa menafkahi diri sendiri? Belum bisa. Jadi keluar gimana, Ci? Keluar itu, ya itu justru itulah Gaby. Kalau bukan karena Tuhan mah aku nggak mungkin bisa sampai sini ya. Jadi kan cerita di luar itu aku keluar dari rumah pada saat itu harus mengangkat kaki dari rumah tanpa ada persiapan apapun. Itu yuk kabur. Nggak kabur, rumah aku itu yang aku pikir yang selama ini rumahku aku punya nih, ternyata ngontrak. Yang selama you besar dari kecil itu? Iya, kan aku sempat pindah-pindah. Aku tinggal di Kelapa Gading, tapi aku pindah-pindah. Aku pikir dulu kan masih ya bodoh ya, nggak ngerti. Yang penting ikut orang tua aja. Pindah sini, kadang-kadang 1 tahun pindah itu, ternyata itu kontrak. Papaku kontrak dan ngutangnya banyak banget. Utangnya di sana sini, akhirnya nggak sanggup lagi menerusin. Aku harus keluar dari rumah. Mamaku cuma bilang gini, tolong kamu keluar dari rumah ya, ini kita semua udah bertahan hidup sendiri-sendiri aja. Besok kalian siap-siap ya. Dalam waktu 1 hari. Jadi diusir? Istilahnya sekalian masing-masing. Kita pokoknya bertahan hidup masing-masing, nggak usir. Jadi saya bertahan hidup sendiri, mama, adik-adikku biar sendiri, aku juga sendiri. Oh my dalam God. waktu 1 hari. Itu karena mereka sudah tidak sanggup menafkahi Nggak seluruh sanggup, Le. keluarga. Papa juga udah ya, perekonomiannya ya merosot ya. Karena memang itu nggak ada perhitungan keuangan yang benar. Tapi selama ini dari kecil sampai umur 19 itu apakah dinafkahi dengan benar, Ci? Oh, dinafkain betul, dinafkain. Tapi Uang ya itu. jajan misalnya? Uang jajan aku kalau sama mama nggak pernah dikasih ya. Aku juga nggak ngerti kenapa mamaku nggak pernah ngasih aku. Tapi food is always on the table. Iya, food Indomie gitu, Mas. Oh gitu, Cici Iya, makannya kayak Indomie terus? Makanya mungkin aku jadinya nggak bisa tinggi kali ya. Kurang gizi. Cici makannya Indomie Kurang gizi. terus setiap Aku hari? pokoknya kurang gizi. Pokoknya yang ada, aku inget banget ada mbak di rumah.
Pokoknya apa mau makan apa, adanya apa? Indomie. Ya udah Indomie. Indomie terus. Iya, mostly banyak kan gitu karena Sampai sekarang masih makan Indomie nggak sih? justru karena aku udah tahu kesehatan, aku punya klinik kecantikan, Udah rubah nggak semua. mau lagi. Tapi Bener-bener cium bau berubah. Indomie enak nggak sekarang kalau dulu dicegokinnya Indomie terus? Enggak, sebenarnya kan Indomie ya nggak pernah ada enaknya. Cuman kan karena tahu itu nggak sehat ya, aku Oh. Iya, iya. nggak lanjutin lagi. Ya tapi ya dulu aku kayak istilahnya yang penting dikasih makan, tapi di rumah ada mbak, tapi ditinggal-tinggal aja terus gitu. Are you still in contact with your family? Papaku udah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu, ya, pas lagi COVID itu ya. Ke mamaku masih ada, cuman aku jarang kontak karena aku menghindari kontak lebih banyak. Karena itu men-trigger aku. Aku Oke. belum bisa berdamai. Jadi maminya Maminya- Cici sekarang hidup sendiri. Ada sama adikku. Oh, sama adiknya Sama Cici. Malah adiknya Cici udah bisa terima. Terima karena adikku itu mau nggak mau sih, karena dikekep. Oh, kayak ditarik you have to stay with me. Ya, gitu. kayak sedikit NPD, dia tahu tuh. Oh, your mom. Yes. Sedikit NPD. Baru ngerti kan, karena sekarang baru ada edukasi soal Iya, NPD kan. mental issue, education. Dulu nggak paham ya. kenapa dia nggak pernah ngasih aku, kenapa dia selalu benci sama aku juga bingung kenapa, kayak nggak pernah suka kalau aku happy, sampai sama anak cowoknya ya dia protect gitu. Mungkin ngerasa ini karena Cici perempuan, jadi seperti rivalnya jadinya ya, kayak Begitu. bersaing gitu ya rasanya mungkin ya. Jadi aku ingat kalau masih kecil tuh, masih remaja, kalau mamaku lagi party, Mami dedinya Cici suka party dulu. mami, kalau dedinya nggak pernah, jadi dia totally kerja banget, cuman kerjanya meleset aja. Jadi dia yang provide, mamah merongrong terus, mamahnya padahal pergi party, pas party mabok aku cariin, itu waktu aku remaja. Jadi aku kan bisa nyetir tuh. Waktu aku umur 16 tahun. Mama mana cariin? Di daerah, apa tuh, kota. Kan tahu tuh aku daerah kota. Nyariin dimasuk ke dalam, tepar, mabok. Aku udah ngeliat itu dari kecil. Jadi buat aku, ya makanya kalau lihat orang yang masalahnya lebih banyak yang broken home, ya aku udah pernah di situ. You yang jemput your mom. Seret-seret. Lagi, oh my god. Tapi siapa yang suruh Cici jemput? Papaku dan aku yang menawarkan diri sih, lebih kayak aku tuh udah You still care? Iya begitu aku selalu gimana ya, maulah berusaha untuk, ya kan aku anaknya, ya kan aku harus maulah untuk bisa bantuin dia, aku tetap cariin dia. Apakah itu perilaku supaya Cici ngerasa if I do this then maybe she will love me? Mungkin kamu bener tuh, tapi ternyata nggak terjadi. Berapa kali aku pengen dia supaya baik sama aku nih, oh ini baik nih, satu dua hari baik, setelah itu aduh langsung kayak berubahannya tuh, switch-nya tuh Kayak bener-bener bipolar mungkin ya, Ci? ada kali ya, aku juga nggak ngerti, mungkin juga kesian, makanya kan aku juga nggak gimana sih sama dia, nggak ada rasa dendam atau apa, nggak ada, cuman kasihan, cuman aku belum sanggup gitu loh, kayak mental aku tuh teringat yang dulu. Does your childhood make you scared of marriage? Takut nggak the idea of marriage dulu? Untungnya enggak loh. Aku enggak loh. Enggak, ya? Aku merasa semua orang itu enggak harus sama kayak begini gitu. Itu tergantung gimana sendiri kita untuk bisa merespon ya rumah tangga itu. Makanya justru adanya masa lalu aku gini, aku kedepannya aku udah janji sama diriku sendiri. Aku juga berdoa gitu. Aku nggak bakal mau punya keluarga kayak gini. Aku mau switch semua yang bad ini ke yang bagus sampai bener-bener. Ini kan udah pasti nih hasilnya seperti ini. Aku udah lihat mamaku, papaku hasilnya jelek kayak gini. Ya aku harus switch dong. Iya. Iya, pikiran bodoh aja, gitu tinggal gampangnya. Oke, Cici sekarang anaknya berapa? Aku 2 sekarang, Dua-duanya cowok atau? cowok dua-duanya. Cici kan tidak punya role model orang tua tuh harus seperti apa sih dulu. Cici nggak tahu orang tua yang baik tuh seperti apa gitu kan, nggak pernah ngalamin. Jadi bagaimana Cici menjadi orang tua yang baik sekarang? Untungnya sekarang didukung sama sosial media ya, terutamanya ya. Kalau aku lihat, terus sama aku kan, anak-anakku kan punya orang tua yang ya kita akhirnya sharing-sharing gimana caranya. Yaitu awal-awal sih, walaupun mungkin masih jatuh bangun salah gitu. Tapi akhirnya karena aku intinya mau belajar, kita sebagai orang tua nggak pasti yang paling benar loh. Gitu. Justru kita punya anak itu, kita banyak belajar dari dia dan kita dididik karena kita punya anak itu. Dan nggak tahu ya, aku punya mindset seperti itu tuh gimana ya? Karena aku selalu mau belajar. Cici belajarnya dari mana? Cici bilang tadi di sosial media, tapi siapa yang Cici panuti? Oh, role modelnya gitu ya? Jadi semua cara parenting Cici ini Cici belajar dari sosial media? Enggak, ya sosial media iya, teman iya. Lebih kayak apa ya? Terus Saling sharing. Sharing juga benar ke teman-teman gereja juga. Karena aku juga punya kan teman
sharing-sharing teman gereja. Atau juga. dulu pernah nggak Cici main ke rumah teman terus demen sama orang tuanya mereka? Oh itu sering banget sih. Kalau itu mah dari kecil aku sering main ke tempat temanku, mamahnya sediain makanan gitu kan, kayak masakin. Aku ngeliat gitu aja, aku tuh nggak pernah iri sama kekayaan orang. Tapi pas begitu aku lihat mamahnya itu nyediain, marahin, maksudnya kamu kok telat makan gitu, itu buat aku iri loh. Aku irinya di situ. Kalau dimarahinnya karena diperhatiin, Iya. Cici pengen dimarahin untuk Yang diperhatiin. diperhatiin. Ya bukan dijudge ya, tapi kayak kamu gimana sih? Kamu kalau belum makan nanti kamu sakit loh gitu. Wah, aku nggak pernah digituin seumur hidup. Boro-boro dipeluk aja nggak pernah, apalagi dicium. Jadi berarti bisa dibilang sedikit Cici haus kasih sayang. Betul. Maksudnya Cici papa Cici kerjanya meleset tuh kayak gimana Ci? Ya karena dia awalnya pengen nyenengin keluarga lah ya, terutama dia pengen nyenengin mamah juga karena sayang banget kan mungkin sama mamah gitu ya. Jadi berusaha memenuhi lifestyle-nya, tapi ternyata ya nggak sanggup begitu. Di tengah jalan utangnya bernumpuk gitu ya. Jadi dia kena kasus di sana sini yang akhirnya dia masuk penjara juga pas itu. Berapa lama Ci masuk penjara? Sekitar 4 tahun. Setelah itu keluar dia masuk panti jompo. Oh, kenapa? Emang udah physically nggak kuat? Physically nggak bisa dan aku juga nggak sanggup ya. Aku kan nggak punya apa-apa ya untuk bisa merawat dia. Jujur juga udah waktu kondisinya dia keluar dari penjara gitu, dia udah kayak buang air aja kayak di mana-mana. Itu mamaku udah nggak ngurus dari dia di penjara, dia udah serahin semua ke aku. Padahal itu belum tua-tua banget kan Ci umurnya harus. Lumayan. Jadi papaku tuh umurnya pas itu 70 something lah. Jadi mama sama papaku bedanya jauh. Sama seperti aku sama suamiku. Beda berapa Beda Ci? 22 tahun dia. Aku beda 23 tahun kalau sama suami. Wow, oke. Jadi pas papa Cici di penjara, siapa yang hidupin keluarga, Ci? Yang hidupin keluarga, karena semuanya udah masing-masing, ya, yang hidupin papa, ya itu aku. Jadi aku kerja, waktu itu kerja sama temennya papa, untuk bisa, ya karena kan di penjara kan pastinya butuh dana terus kan. Nah itu aku yang provide. Jadi aku datang ke Salemba waktu itu. Setiap berapa hari aku datang ke situ. Jujur itu sih traumatik sih, datang ke Salemba itu. Tau lah ya, suasana seperti itu dengan negatif. Itu bener-bener nancep itu kalau ke Salemba aku udah. Cici besar dengan orang tua yang abusive both verbally and physically. Apakah Cici menjadi anak remaja yang nakal? Banget aku. Kalau dibilang nakal, aku kayaknya troublemaker. Selalu disebut sama guruku itu, aku ini Talita ini pasti alamat ini nggak bakal sukses. Selalu begitu. Udah di-labelin dari aku SMP. Karena kan mungkin dulu SMP yang masih strict, yang tahu nggak, yang agama Katolik, yang anak-anaknya harus ngikutin rules sesuai dengan itu. Sedangkan aku nggak pernah mau ngikutin. Nih, sorry ya, aku potong sedikit. Tuh, nggak Untuk boleh. guru-guru sekolah, please jangan mengutuk anak murid seperti itu. Sangat tidak baik karena orang tua sendiri aja tidak boleh mengutuk anaknya. Siapa kalian yang hanya, sorry kalau dikatakan, orang tua bayar untuk anaknya didik di sekolah, bukan untuk dikutuk sama guru-guru. Jadi kalian adalah edukator, tolong juga apa yang keluar dari mulut kalian itu contoh bagi murid-murid. Cici di sekolah itu nakalnya, troublemaker itu seperti apa? Padahal troublemaker aku paling apa ya, aku nggak terlalu merhatiin itu, kadang-kadang nyontek. Karena aku pikir, aduh ini penting nggak sih sekolah ini, dan di rumah kan juga begitu kan, nggak happy gitu kan, mungkin ke bawah juga ke sekolah, jadi ajak ribut ini, ajak ribut itu, padahal kan namanya sekolah Katolik kan semuanya alim-alim. Ketemulah aku yang suka mengekspresikan diriku, ngecat rambut. Sama Iya. kita. Aku juga Tapi nggak boleh kan dulu, Nggak sepatu boleh. aja beda nggak boleh, Iya. warnanya harus hitam. Iya. Aku bilang, ya ampun sepatu aja, aku pikir udah mikir gitu, kok orang-orang mau ya diatur sampai sepatu, lipetan roknya. Kan lipetan rok harus sekian Iya. SMP tuh. Iya. Aku bedain. Nah, aku selalu kayak gitu. Kan nakalnya tuh kayak gitu-gitu. Itu remaja. Tapi itu mungkin untuk Cici mau dapat perhatian nggak? Ya mungkin kan aku juga nggak sadar kenapa aku begitu. Cuman ya nggak dapat perhatian juga sih akhirnya. Perhatiannya dimarah-marahin. Oh iya, berarti ini dimarah-marahin. Ya mungkin itu juga. Tapi kalau setelah aku udah remaja, ya lebih ekstrim lah. Jadi karena setelah itu kan aku haus perhatian kan. Aku punya pacar, gonta-ganti pacar juga. Terus akhirnya aku jeblos lah ke dunia malam. Aku merokok. Aku mah jujur aja, biar aja orang-orang biar tahu. Aku juga minum alkohol. Aku juga sampai menarkoba pun aku udah tahu gitu. Jadi dunia malam semua apapun yang yang bandel-bandel aku udah tahu, dunia gelap. Itu kenapa, Ci? Itu apa karena you want to feel something because you are Yes. so hurt and numb gitu? Mungkin, enam banget sih. Kalau aku sih merasa kayak hampa hidup ya. Jadi kalau misalkan lagi dalam itu kan kayak, nggak usah mikir gitu. Kayaknya kok setiap kali kehidupan kok tiap hari ngadepin mama papa ribut, ya di rumah nggak pernah akur.
sama adik juga aku disuruh, harus mendidik adik aku kan akhirnya. Adik-adikku nggak, ya bertumbuh dengan ya gitu tanpa parenting yang baik gitu. Jadi ujung-ujungnya Cici juga menjadi sosok parent ke adik-adiknya ya? Aku disuruh jadi orang tuanya. Disuruh sama siapa? Mama. Oh ya? Bukan jadi kamu jadi mamanya, bukan. Ayo dong kamu Tak, karena aku panggilnya Ita dulu, zaman dulu tuh Ita. Kamu dong Tak, kamu harus gini. Kan aku bingung mesti ngajarinnya apa ya. Aku taunya apa? Ya kekerasan. Jadi Cici juga? Aku juga keras. Aku bentak-bentak. Aku kalau ngomong juga frontal kan. Pertama aku frontal, kedua aku juga abusive, bisa Tangan? pukul. Iya. Cici main tangan sama Iya. adik Cici? Ya contohnya gimana tuh? Ya contoh ya apanya, badannya kayak atau apa, kalau dia nggak dengerin, kalau nggak nurutin kemauan aku, karena aku nggak ngerti caranya untuk mereka mau denger gimana kan. Yang aku tahu ya dengan cara kekerasan. Sampai ke bawah, sampai aku nikah. Nikah pun aku abusive. Ke suami? Ke suami, ke diriku sendiri. Aku abusive banget. Aku bisa menjedotin palaku sendiri supaya suamiku nurut sama aku, ngerti kan? Ya itu kan You manipulatif. Self-harm. Aku berusaha, aduh, apa sekalian aja ya mau bunuh diri. Tapi dalam hati, bego banget nih. Tuh, masuk neraka loh. Pikirnya gitu. Tapi akhirnya enggak lah. Emang puji Tuhan enggak. Ya Tuhan mendidik aku juga kali ya. Mulai dari aku kecil sampai sekarang. Jadi Cici ikutan abusive dan ikutan manipulatif? Manipulatif. Aku mengakui aku manipulatif sekarang karena aku baru sadar, oh itu manipulatif toh. Oh, sampai sekarang manipulatif? Sekarang udah enggak. Oh. Sekarang udah sadar lah, nggak mau begitu. Jadi ya itu kan progres kan. Dididik sama ya orang sekitar aku, lingkungan aku, gereja aku, komunitas aku. Dari tadi Cici nggak sedikit juga nih sebut Tuhan dan religion. Apakah Cici udah rohani dari dulu? Enggak. Aku cuman Kristen KTP. Soalnya aku pikir ya, sekarang Cici bisa rohani gitu. Apakah Cici jadi pernah marah sih sama Tuhan? Kenapa Tuhan kasih aku lahir di keluarga ini yang sebegini abusifnya, dan hari Minggu aja mau ke rumah Tuhan harus ribut? Dulu iya. Dulu karena aku belum ngerti kan. Ternyata semua kejadian itu memang membentuk aku sendiri yang menjadi lebih baik. Dulu aku pikir kok kenapa gini, nyalahin Tuhan gitu. Tapi setelah aku ya diproses lah, jatuh bangunnya aku, yang kerjaan juga bangkrut, mulai lagi dari awal bangkrut lagi, ditipu orang. Itu yang ternyata yang membentuk aku jadi seorang seperti ini. Tuhan mau aku menjadi orang yang lebih bermanfaat buat orang, dan ya harus melalui itu gitu loh. Mungkin aku segitu bandelnya kali ya, sampai harus dihajar Tuhan sampai sekarang. Apa yang bikin Cici berhenti dari narkoba, minum, dunia malam? Kok bisa berhenti? Ya nikah itu, karena nikah. Cici, oke. Yang belum tahu nih, Cici sekarang suaminya beda berapa tahun sama Cici? 23 tahun saja. Jadi seumuran aku, suami Seumuran Cici kamu, seumuran aku, baru bayinya Cici baru lahir. Baru lahir. Betul, owe-owe, ternyata jodohnya masih belum gede. Iya, jadi buat para lelaki yang seumuran aku, tenang, belum ketemu jodoh, siapa tahu jodohnya belum lahir. Betul. Iya, 23 tahun cukup. Ya, itu challenging banget itu. Ketemunya di mana, Ci? Sebenarnya orang gereja juga dari aku kecil. Pas lagi ketemunya sebelum married, karena aku dari kecil udah satu gereja sama dia, sempat satu gereja. Waktu aku sering ke gereja, dia sering lihat aku umur 13 tahun, dia sering lihat aku. Udah naksir belum dia bilang? Udah, dia bilang, ini cewek, ini sebenarnya, kan aku kan kalau setiap kali disalamin kan aku gini. Namanya masih imo gitu loh, zaman SMP imo. Itu nggak pede atau imo? Nggak pede lah. Nggak pede, nggak bahagia. Terus ngapain sih nih ke gereja gitu loh, dalam hati. Kesebel gitu loh, ke gereja tuh sebel. Buat aku, ngapain sih ke gereja juga ribut-ribut aja gitu kan. Jadinya ya nggak happy. Nah, dia jadi asher dulu. Udah tau lah yang namanya Talita ini, dia udah tahu. Tapi ya udah, dia kan udah punya istri yang pertama dulu itu. Oh, you are the second wife? Iya. Dia duda udah 13 tahun baru ketemu aku. So when you were 13, dia umur 36? Itu kayaknya belum cerai itu dia. Jadi pas suami Cici umur 36, Cici umur 13, itu dia udah naksir you belum? 13, kayaknya dia udah notice ay. Udah notice dia. Notice sama... Enggak, belum lah. Dia cuma udah melihat, oh ini anak sebenarnya cakep, maksudnya nih Ayu nih, kan dia orang Jawa. Jadi kalau ngomong tuh Ayu gitu. Ya cuma ngeliat sebagai, oh ya anak manajer, ya Ayu lah. Dia udah kenal sama papaku kan. Oh, cuma notice aja, belum demen. Belum demen, cuman udah notice. Iya. Nah, notisnya lagi waktu aku umur 20, kan aku udah mandiri tuh, umur 22 tahun aku kan yang sering dugem, sering apa, itu masih belum bertobat tuh. Terus aku doa, wah Tuhan ini aku capek loh, ini hidup ini kayak nggak pernah ada yang larang, kok hidup bebas amat, tiap malam juga cuman misalnya party, pagi juga hampa hidup itu, kalau yang nggak ada aturan tuh hampa gitu. Ya, betul. Akhirnya aku doa, aku nikah aja deh, Tuhan.
biar nikah kan aku jadi ada yang diurusin gitu. Jadi dari nggak malas ke gereja, lagi hidup dugem-dugem, Cici bisa tiba-tiba berdoa. Aku tetap ke gereja loh. Aku gini-gini aku tetap ke gereja karena Pas pada saat nakal itu masih ke gereja? masih ke gereja. Kalau Cici bilang nggak ada gunanya, Cici ngapain ke gereja? Kan harus kan katanya. Harus aja kan. Jadi kebiasaan aja karena hari Minggu lu harus gereja gitu. Tapi aku nggak pernah yang namanya berasa kayak Tuhan ada di hidupku tuh nggak ada. Cuman dia datang aja lah. Datang aja pokoknya. Kayak seremonial kan. Namanya ya, sermon. Iya. Sampai akhirnya suatu hari Cici ngerasa udahlah gue doa yang benar aja dah gitu. Karena udah di posisi waktu itu aku kena manipulatif juga sama pacar-pacar aku. Udah diselingkuhinnya, aduh aneh-aneh deh pacarku juga. Ya boleh diceritain sedikit tuh gimana sih toksik apa sih hidup Cici? Ditoksikin terus ya hidupku ya. Iya pacarku bisa yang aneh, yang fetis gitu, tapi ya kan sama aku kan waktu itu udah seks bebas lah ya. Kalau sama aku, ya namanya aku udah dari umur berapa juga udah tau lah kayak gitu. Tapi di luar itu dia bisa selingkuhin aku sama, maksudnya yang perempuan-perempuan nakal yang di luar sana dengan yang kayak apa sih yang pakai alat-alat gitu. Nah aku dikasih tahu sama temen yang sekerabat kan atau satu kantor. Terus dia bisa bilang, iya mamaku udah nggak mau lagi. Maksudnya dia bilang karena salah aku dia akhirnya putus gitu. Jadi dia membuat aku merasa bersalah sampai aku waktu itu udah pokoknya setiap kali aku bangun tidur aku nangis. Bangun tidur aku nangis, aku salah apa? Aku selalu nangis kayak gitu setiap hari. Itu di usia aku 21 tahun. Aduh, di guilt trip gitu ya? Guilt trip terus. Jadi semua yang gaslighting, guilt trip itu udah aku rasain semua tuh. Cici experience itu sama orang tua Cici ternyata sama Iya. pacar juga. Itulah. Karena mungkin Cici itu domino efek gitu ya. Kayak Cici, kok jadi ngerasa aku jadi Jawa juga ngomongnya. Orang popo lah. Dari Cici punya orang tua yang mungkin bisa dibilang tadi Cici bilang manipulatif, abusive, Cici jadi nyari kenyamanan di tempat lain, nyari perhatian di tempat lain, tapi nyari di tempat yang salah sehingga dapetnya yang begitu juga jadinya. Itu juga. Terus Cici karena that's all you know, so you couldn't identify it that ini tuh begini gitu ya kan. Jadi apa yang membuat Cici bisa identify akhirnya lu manipulatif, lu toxic, lu gaslight gua. Kok bisa tiba-tiba sadar? Baru-baru ini aku itu mah. Loh, setelah nikah? Nikah. Aku pas nikah aja di gaslight manipulatif aku sama suamiku sekarang. Wait, you married berapa kali? Sekali. This is your... Suami aku yang ini. Cuman dia udah berubah sekarang. Dia juga dulunya juga parah sekali. Jadi ini berubah berbarengan. seiring jalan. Karena bertemunya juga sama-sama di tempat dugem. Yang dia juga bergereja, dia juga khotbah, tapi dia juga dugem. Dia tahu kok kalau aku sering sharing kayak gini di sosial media, dia juga oke. Maksudnya yang penting kan ini untuk edukasi kan. Ini berbentuk testimoni lah, your own missionary ini accomplishment ya nggak sih Cici? Betul. Kesaksian Cici sama suami. Thank you so much loh. Yes, ini aku aja duduk sini sama Cici belajar banyak. Semoga penonton juga belajar banyak ya guys. Harus loh, jangan mau dimanipulatif ya. Ini aku aja baru sadar sekarang loh. Iya. Karena sekarang mungkin baru banyak edukasi ya, nggak pernah edukasi, nggak pernah di-appreciate dari kecil. Suami Cici memang manipulatifnya kayak gimana dulu? Waktu awal-awal ribut kan, karena dia tahu, aku merasa karena dia tahu aku nggak punya siapa-siapa, jadi dia mungkin bisa, kalau marah ya dia egonya tinggi banget. Yang namanya cowok egonya tinggi banget. Dia setiap kali ribut karena tahu aku nggak bisa ditinggalin. Kalau aku ditinggalin, aku pasti panic attack gitu. Terus yang kayak bisa, jangan kayak gitu. Itu yang langsung nangis-nangis yang kenapa lo tinggalin aku kayak gitu. Kayak Drama abandonment banget. issues gitu ya? Iya, kayaknya semua isu ada di aku. Aku borong. Kesialanku yang dulu aku sering ketawain. Jadi coping mechanism-nya you. terus gimana Mas? Ya manipulasi. Ya dia jadi gini tiap kali gitu. Oh kamu kayak gini terus aku tinggal. Jadi dia tinggalin aku. Karena aku paling ke trigger kalau ditinggal. Jadi atau enggak, ayo udah kita cerai aja gitu. Gaslighting no. Aku tinggal aja. Aku pokoknya udah nggak mau. Kamu silakan punya rumah ini. Padahal kan rumahnya dia. Padahal kan aku juga nggak mau rumah dia. Aku bukan mau hartamu. Aku mau kenyamanan. Gimana rasa secure aku di kamu gitu. That all your life you have not felt ya. Itu nggak pernah aku rasain. Insecure banget. Sangat-sangat insecure. Sampai sekarang pun masih. Apa? Insecure? Insecure. Mau insecure apa? Sekarang you udah cantik, you punya bisnis sendiri, bisa ngehidupin diri sendiri. Kalau ditinggal pun you survive. Mau insecure apanya, Cici? Itu semua tetap aku insecure. Jadi makanya aku selalu apa dikit ya ngejaga wajah. Ini jangan sampai ini. Terus finansial keuangan. Aku walaupun bisa invest itu, aku masih insecure loh sama itu bisa nangis-nangis aku ke suamiku. Karena itu balik lagi karena suami aku juga masih belum dalam satu mindset keuangan. Karena aku banyak belajar, dia merasa mungkin jauh lebih tua dari aku. Jadi dia artinya, lo anak kecil ngapain sih ngasih tahu itu. Padahal aku sampai sekarang ngebantuin utangnya dia. 3 miliar aku bantuin.
orang yang bisa dipakai. Ayo. Ini suami Cici open ya, Cici ngomong gini ya. Bagus. Berdua open kita. Ini benar-benar dipakai Tuhan untuk menginjil ya kayaknya ya. Pokoknya bukan menginjilin orang, tapi lihatlah apa yang aku lakukan gitu. Maksudnya bukan kayak kita mengkhotbahin orang, tapi kita sendiri nggak ada buktinya. Ya. Jadi sekarang gimana kehidupan Cici sama suami Cici? Oh, Sama udah anak-anak? better banget sekarang. Dia udah lebih dengerin aku, udah lebih appreciate, nggak gaslighting lagi, nggak ngancem lagi. Karena tiap kali gitu, oh itu namanya, aku tuh the point, itu manipulatif, itu gaslighting, aku gitu. Dia nggak ngerti kan bahasa gitu kan. Belajar sama-sama. Aku kan bilang, bertindaklah sesuai umur. Udah berapa umurnya? Aku gitu. Ada Ci, you ini dah post content creating gitu lah di Instagram itu sambil you make up atau ngerjain plasma Iya, orang. aku juga ada Terus mikir ada kayak gitu. cerita begitu. Oh gitu, serius, itu seru ya? Iya, seru lah. Kayak begini, maksudnya tadi kan mikir, maksudnya gini ya Ci, sorry, maksudnya unfortunately, keluarga yang orang-orang yang datang dari keluarga abusif itu banyak gitu. Jadi kadang tuh orang dengarnya tuh udah kayak, oh ya udah gitu, terus apa gitu. Nah sekarang kan Cici bisa menjadi inspiratif cerita ini, orang bisa belajar. Iya. Kecerdasan dari Cici, apa yang Cici belajar dari kejadian Cici, ya itu bisa Cici pakai jadi content creating lah. Oke, kadang-kadang aku masih insecure, ini cocok gak ya? Masuk kayak gitu. Kebanyakan insecure-nya, Iya. kebanyakan overthinking-nya. Iya. Ya, aku juga nggak munafik ya, Ci. Aku juga walaupun kerjaan depan kamera juga masih sering overthinking sih. Tapi aku lagi belajar tuh, udah ungkapin aja. Orang nggak ada yang peduli juga sama lu mau buat konten kayak gimana. Ya kan dia sebenarnya udah punya urusan masing-masing dia gitu. Kita sama-sama belajar dah. Hah? Mulai dari mana dah? Ntar kamu kasih tahu aku. Aku kan kamu ngerti tuh, aku Iya. poin-poinnya di mana. Nanti coba ya. Ya. Oke. Lanjut. Cici kenapa mau nikah sama orang yang 23 tahun lebih tua? Father figure-nya kurang ya pas kecil. Jadi aku haus ya itu punya orang tua, papa yang bisa melindungi. Ya akhirnya ternyata gagal kan, yang dulu papaku malah masuk penjara, aku yang harus melindungi. Tapi sebenarnya your dad itu abusive nggak sih? Nggak. Cuman your mom kan? Ya. Cuman dia akhirnya kan nggak punya apa-apa yang ditinggalkan kepada anak-anak. Jadi kita nggak punya rumah, nggak punya sepeser uang, nggak punya apapun, nggak ada ditinggalin. Adanya tinggalin utang. Bahasa kerennya Cici dari issues kan? Jadi isu maksudku tadi itu. Jadi sama mami isu. Dua-duanya. Dua-duanya. Parents issue. Tapi Tuhan kasih aku. Mantan istri suamiku itu mamiku yang langsung take care aku juga. Maksudnya gimana, Ci? Nah, aku gantian. Maksudnya gimana? Kamu masih Dari tadi kok nambah-nambah question, ada aja Ada. kayak yang baru lagi yang makin mengagetkan. Emang hidupku itu seperti novel, tapi real. Kalau ada Maksudnya? sutradara mau itu tanya, aku ada. Oh iya, perfilman production house siapa yang mau approach Cici Plasma, ini ceritanya amazing. Jadi Mantan istri. suaminya Cici punya mantan istri adalah mother figure Cici sekarang. Itu gimana ceritanya Cici? Aku start dari aku mulai klinik Sere Beauty. Karena aku klinik Sere Beauty 4 tahun yang lalu baru enggak 3 tahun aku plasma. Klinik 2 tahun. Aku bangun dari plasma kan nol tuh, aku nggak punya modal. Bener-bener aku sendiri ngerjain, aku ngumpulin modal buat klinik. Nah, klinik aku berjalan, aku tahu kelemahanku di mana. Bidang keuangan, financial, itu paling parah. Kalau aku tuh hitung-hitungan, jangan ngomong lah sama You aku. cannot manage your Nggak money. nggak bisa. Dan aku nggak ada basic itu juga kan, karena aku nggak suka angka. Nggak suka belajar kan dulu. Ya, terus itu aku tuh tahu kalau aku mau besar, keuangan itu yang paling penting, itu basic dari segala. Kalau kita mau laporan keuangan, pencatatan keuangan, tapi siapa yang bisa aku trust gitu? Kan banyak lah accounting di luar sana, yang di Indonesia lah ya. Mantan istri suamiku tuh di Kanada. Karena udah waktu itu pisah cerai sama suamiku, dia pindah tuh kabur, nggak tahan sama David katanya. Oh, David namanya, spill namanya. Namanya Ci Helena. Ci Helena juga open banget kok soal ini. Ya, setelah itu aku berdoa lagi. Bisa tiba-tiba di ini. Itu kan Ci Helena mantan istrinya David itu, dia kan emang konsultan keuangan di perusahaan besar di Kanada. Oh. Jadi dia itu kalau perusahaan besar semuanya dia yang pegang. Oh. Bener-bener, aduh itu mah udah master of master kalau keuangan deh. Oke. Konsultan bisnis, pajak, semua dia paham. Terus akhirnya Cici manggil Aku dia. hubungi dia karena memang aku nggak ada apa-apa sama dia kan, bukan aku pelakor. Aku bukan pelakor, jadi aku punya nomornya gitu. Karena sebelumnya aku juga pernah kontak, cuman jarang. Aku manggil Ci gitu kan. Ada tuh masih chattingannya sekarang kalau mau lihat. Ci, terus dia bisa tiba-tiba manggil barengan Talita gitu. Loh, kok bisa barengan? Oh, jadi pas Cici chat? Iya, aku shock.
pada saat malam hari itu dia barengan, Ci, dia Talita. Loh, kenapa Ci panggil aku gitu? Iya, saya mau mamanya dia mau saya suruh plasma sama kamu. Gitu. Terus aku bilang, "Kenapa kamu Talita hubungin saya?" "Ya, aku pengen Cici bantuin Sera Beauty, Ci. Aku pencatatan keuangan kacau nih, Ci." Gitu. Oh, ya udah, akhirnya dia welcome. Dari situlah aku dibimbing dari mulai aku jatuh bangun kan, emosional aku kan parah banget baru mulai bisnis, ketemu orang yang manipulatif ini, nipu aku, bohong aku, staff yang ini. Itu kan buat aku tuh jatuh bangun nangis-nangis. Nangisnya ke dia gitu. Dibimbing, kamu harus gini Talita. Kamu harus tiap hari aku dididik. Tiap kali dia pasti tanyain aku, "Kamu gimana Talita? Kamu oke? Kamu masih nangis nggak? Coba aku mau lihat kamu mukanya gimana." Wow, amazing. Sampai sekarang. Akhirnya di sosial media lumayan, itu kan booming. Oh ya, ini udah cerita di sosial media? Sosial media. Nanti aku kasih tunjuk. Oke. Wah, Ci Helena, you are amazing. Amazing, dia. Ci Helena sama your husband punya kids nggak? Punya. Oh, oke. Aku waktu ke Amerika, waktu belajar plasma itu, ditemenin sama dia, sama anak tiriku berarti ya, sama calon suami. Ini kayak kita harus standing ovation ya. Kita harus berdiri tepuk tangan Iya, buat Cici dan cerita Cici dan keluarga Cici semuanya. Ya, makasih loh, udah maksudnya bilang ini menarik. Soalnya ini aja di level suami istri, aku sama mantan aku aja nggak bisa temenan. Kalau David sama Ciara tuh masih tetap baik hubungannya, kayak saudara kakak adik. Dia juga sering bilang David itu kayak adik saya gitu, karena mereka seumuran. Cuman kan Ci Helena tuh jauh lebih Mature. Kan perempuan katanya lebih mature. Suka dukanya menikah dengan pasangan yang 23 tahun lebih tua itu apa? Karena mungkin para penonton ada juga nih yang mau menikah dengan orang yang lebih tua atau punya daddy issues, mommy issues juga seperti Cici. Mungkin bisa menjadi feedback. Suka dukanya kalau punya suami yang lebih tua, bedanya 2 dekade lagi ya. Udah pasti cara pandangnya dia lebih kaku, lebih kayak yang monoton. Sedangkan aku kan yang energik kan, yang pengennya tuh perubahan terus gitu. Jadi kalau untuk nyamain itunya rada susah. Dia bingung sama tingkah laku aku. Kenapa ya tiap hari kamu tuh mesti ada pergi ke sini, ke sana, nggak bisa diem. Kalau dia di rumah aja, pokoknya yang penting ada nonton TV. Jadi monoton gitu. Tapi ya seiring dengan waktu, untungnya saling adaptasi ya. Tapi ya itu cara pola pikirnya juga beda. Jadi lebih kaku, nggak fleksibel ya. Itu jadinya seringkali beda pendapatnya parah juga. Untuk parenting ke anak juga pastinya beda. Nggak kekinian kan. Ya untungnya sih suami aku tipe yang mau belajar. Walaupun dia udah umur mau 60 nih sekarang nih. Hari ini ulang tahun dia. Oh, hari ini ulang 24 tahun. Maret 59 tahun. Wah, Pas happy banget. Happy birthday Ko David. Oh, David, iya. Ya terus ya pasti pergaulannya nggak bisa sama kan. Pergaulannya dia bapak-bapak udah umur 60-70 gitu kan, yang monoton aja ya. Kalau aku kan yang lebih ya kayak kamu lah, aku pergaulannya kayak kamu aja umur 20 yang ya maksudnya lebih mau belajar upgrade diri gitu. Iya. Itu sih kendalanya di situ aja. Jadi tapi untuk raising your kids, jadi lebih gimana tuh? Siapa yang menang dalam? Pokoknya gue mau raise my kids begini. Pendapat siapa yang diikutin? Kalau kita sih lebih kayak diskusi sih. Aku selalu bilang, menurut Koko gimana? Kalau kita kayak gini, ntar konsekuensinya kalau kita ngelakuin ini nanti anakku gini loh. Karena kan dia Panggil suaminya Koko? Koko. Oh, So sweet ya. interesting sekali. Koko sama Cici Plasma. Oke, terus. Jadi aku lebih diskusi dulu lah. Kan respect, kan harus respect sama suami yang jauh lebih sama siapapun lah kita respect. Jadi kita lebih gimana, what do you think gitu. Kalau misalkan anak kita didik seperti ini, dan dia untungnya juga mau mendengarkan. Asalkan ya kita sebagai istri jangan kayak apa ya, udah langsung ngegas duluan. Nah dulu aku salahnya gitu, sekarang aku nggak. Aku justru lebih, makin aku diberkatin kita harus makin humble gitu. Kalau aku lebih kayak gitu sih. Makin aku lebih dikasih berkat, lebih sekarang jauh lebih di atas dia perekonomiannya ya. Aku tidak menjadikan dia, kamu berarti di bawah aku, berarti kamu harus nurut sama aku gitu. Lihat dong nih aku yang hebat sekarang, nggak kayak gitu sih. Justru kita saling mengisi. So you are saying now you are financially more than your husband? Jauh. Oke. Jauh sekali. Bisa dibilang memang dia juga depends dari aku karena masih struggle kan dengan ya itu bisnisnya kuno kan. Nggak ada pencatatan keuangan yang jelas. Ya, membuat Industri aku apa, Cici? transportasi. Udah turun-temurun. Tapi dia udah ngejalanin 20 tahun. Cuman ya megap-megap pas aku merit juga kan dia juga banyak utang tuh.
aku benerin lah, maksudnya walaupun aku nggak punya, aku cuma bilang jangan pernah hutang. Memang bener itu, karena ya itu menggerus kita punya apa ya KPR yang cicilan jangka panjang. Menurut aku Cici nggak. kok mau sih menikahi orang yang baik hutang? Dulu karena nggak tahu, justru karena Soalnya orang tua Cici nggak ada benahi apa-apa. nggak ada yang kasih tahu aku. Mau nikah juga kan keputusan sendiri. Tapi nggak apa-apa, maksud aku tidak merendahkan, maksudnya aku mempertanyakan Iya. seperti itu karena out of curiosity aja. Cuman aku melihat ini sangat amazing, you both are open about everything. Ini menjadi pelajaran buat Cici sama Koko berdua dan buat orang lain juga. You grew up melihat orang tua you berantem depan you, sampai pakai pisau tadi you bilang. Sekarang you kalau berantem depan anak-anak nggak? Nggak pernah sama sekali. Dulu awal-awal pas awal nikah, ya kalau misalnya aku ke-trigger, kadang-kadang iya aku kan suara kenceng, bisa kedengeran walaupun kita nggak sengaja di depan anak. Anak itu langsung ngerekam loh. Walaupun kita, kan kelihatan dari raut mukanya, kelihatan kita lagi habis sedih, habis nangis, sensitif lah anak kecil. Terus makin kesini aku tahu, itu mental health anak aku bisa keganggu. Dan jangan kita jadi orang tuh jangan egois gitu. Karena kita hidup itu sebenarnya untuk orang lain, anak-anak kita yang bisa lihat gitu loh. Nantinya itu tanggung jawabnya kita nggak boleh tunjukin di depan anak kita kalau kita ribut. Sebisa mungkin aku nggak sekarang bener-bener damai banget gitu. Kalau ribut pun ya aku berusaha untuk nyampain apa yang aku rasakan. Ini yang aku rasakan kok. Kalau Koko melakukan ini, aku merasa gini loh. Aku merasa nggak dihargain. Aku nggak merasa nggak disayang. Koko mulai dong ngasih ini. Kalau dulu kan nggak pernah mau Tapi komunikasi seperti itu depan anak-anak sih. Tetap di belakang. Tetap kan? di belakang. Di depan aku nggak pernah nunjukin. Aku di depan ya mesra bener-bener normal banget. Cici, ada pesan-pesan nggak nih untuk penonton kita yang udah nungguin sampai akhir episode? Kalian kan udah denger tuh seberapa banyaknya cerita hidupku ya, yang jatuh bangun banget. Ya pesan aku di luar sana yang punya masalah broken home sama kayak aku, jangan sampai kalian itu bablas. Terus kalian merasa diri kalian atau kehidupan kalian udah parah, terus akhirnya ya menghancurkan diri kalian sendiri, kalian merasa look down ke diri kalian sendiri, itu jangan gitu. Karena belum tentu bisa turn back jadi lebih baik. Kayak aku misalkan, aku masih bersyukur masih bisa di posisi ini, tapi nggak semuanya seperti itu. Jadi jangan pernah merusak ya diri kamu sendiri ya, karena kan ya di luar sana memang pasti banyak yang merasa dirinya broken home dan menjadikan alasan itu untuk ya udah gua broken home berarti hancur aja. Nggak gitu, justru dari broken home itu kamu akan dibentuk menjadi orang yang tough, yang akhirnya bisa bermanfaat banyak orang, buat banyak orang. Kayak aku juga pengen punya pasangan tapi belum married sekarang gitu. Yang perlu perhatikan waktu dia itu lagi di jalanan tuh nyetir, terus udah gitu disalip orang, itu biasanya kalau emosian tuh langsung ke trigger. Apakah dia kata-katanya kah, ya kan, kata-katanya dia udah mulai abusive, nadanya gampang ke trigger. Nah itu biasanya udah mulai tanda-tanda red flag. Terus juga kalau misalkan waktu ribut itu dia itu gimana sih nge-trigger emosi kamu secara apa? Bisa jadi dia kan manipulatif, gaslighting, terus guilt trip. Nah itu kalian perhatiin tuh. Kalau kamu merasa negative feeling waktu ketika lagi berdebat sama dia, nggak mau mencari solusi ya, lebih kayak pengen menyalahkan diri kamu, nah itu udah pasti red flag. Jadi dilihatnya waktu ketika di saat kalian lagi nggak baik-baik aja. Bukan pada saat lagi baik-baik aja, lagi mesra-mesraan. Awal-awal semuanya indah gitu ya. Ketika udah kena masalah perekonomian, apalagi keuangan, ya itu kan paling utama pasti keuangan deh. Nah itu yang bakalan terlihat jati diri kita masing-masing ketika orang tuh ada uang, itu menunjukkan jati dirinya dia juga. Iya. Kalau kata mamiku, guru grooming, uang, fame, dan power tidak merubah karakter orang, tapi mempertegas karakter orang itu. Kecerdasan pertama yang kita bisa belajar dari episode hari ini adalah untuk menikah bukan hanya perlu modal financial stability, tapi kita juga perlu emotional stability. Karena emotional stability adalah modal untuk good parenting. We want to make better kids for a better world, because how can you make a better world without better generation? Kecerdasan yang kedua adalah belajar financial management. Banyak orang tidak datang dari latar belakang berpendidikan yang tinggi, tetapi ketika kita belajar financial management, chance untuk kita membangun bisnis dan berhasil dan sukses itu lebih tinggi. Kecerdasan yang ketiga adalah jangan abaikan red flag, gaslighting, manipulation, dan lain-lain. It is investment for yourself. If you know your value and you love yourself so much, you won't do that to yourself. Thank you so much, Cici Plasma, for being here. Thank you juga Gaby yang udah ngundang aku. Aku semangat banget karena jadinya aku lebih
apa ya, happy dan pede juga gitu loh dengan hidup, melihat diriku sendiri. Karena kamu yang udah segini pinternya, tapi mau belajar lagi gitu. Kita semua harus keep learning, Cici. And I am so happy that you are open and become inspiration for others. Sama-sama, you're welcome. Bye!